Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan membahas materi yang terakhir ini seputar English Education Management dan sub yang terakhir ya di materi yaitu tentang Educational Management Information System, yang ini berkaitan tentang sistem informasi manajemen yang ada di sebuah institusi ya. Dalam hal ini sekolah. Oke, kita lihat di sini pengertian daripada sistem informasi manajemen yang berkaitan tentang pendidikan. Nah, di sini menurut Post and Anderson ya, Post dan Anderson di tahun 2006 di halaman 4 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen atau MIS gitu ya, disingkat MIS atau sistem informasi komputer atau CIS ya, ini terdiri dari 5 komponen terkait ya. Di antaranya ada perangkat keras ya atau hardware, perangkat lunak atau software, orang-orangnya, ada prosedurnya dan juga kumpulan data. Jadi ada 4 poin ya. 5 poin. Nah, kemudian di sini menurut Hersner, Cross, Sutrisno dan juga Renaldi di tahun 2006 halaman 34 bahwa sistem informasi manajemen ini yang ada pada kantor gitu ya, yang modern, ini merupakan gabungan yang sangat teratur dari para karyawan gitu ya, kemudian peralatan dan juga fasilitas ya, yang melakukan penyimpanan, kemudian pengambilan, pemrosesan, pengiriman, pemutakhiran data, semuanya ini dalam hal menanggapi kebutuhan para pengambil keputusan di semua tingkat organisasi ya atau kelompok. Nah, di sini sedangkan menurut Sherman, Blue Metal ini menyatakan bahwa sistem tersebut ini terkait dalam hal untuk mengumpulkan atau dalam cara mengumpulkan gitu ya, kemudian menyimpan, kemudian mengupdate atau memperbarui dan juga mengambil data ya, serta berbagai cara untuk bisa mengubah ya data tersebut menjadi sebuah informasi ya untuk digunakan oleh manusia tentunya ya. Nah, ini beberapa pengertian daripada sistem informasi manajemen ya menurut para ahli. Nah, kemudian juga masih di seputar sistem informasi manajemen, di sini dinyatakan bahwa sistem informasi manajemen itu merupakan pendekatan terencana ya dan juga terorganisasi untuk menyediakan para eksekutif ya dengan alat bantu intelijen ya, atau bersama alat bantu intelijen yang mana bisa menyediakan atau memfasilitasi proses manajerial ya. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan di sini menurut Bert Scanlon dan juga J. Bernard Case ini di tahun 1979 yang juga dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia gitu ya. Ini bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah pelaporan yang resmi, pengklasifikasian dan juga penyebaran informasi ya ke stasiun yang sesuai dalam suatu kelompok atau organisasi ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga para dewan menjelaskan tentang sistem informasi BERT atau Straters ataupun sebuah sistematik ya. Seperti itu. Di sini juga adanya kumpulan komponen yang sistematis ya dan formal yang melakukan atau menjalankan ya pemrosesan data untuk ya, di sini yang pertama ada meet legal and transactional data processing atau memenuhi persyaratan pemrosesan data legal dan juga transaksional ya. Kemudian yang B-nya juga di sini memberikan
informasi atau menyediakan informasi terhadap manajemen untuk mendukung perencanaan gitu ya, pengendalian dan juga pengambilan keputusan, membuat ya, membuat aktivitas, dan ini yang C-nya, memberikan atau menyediakan berbagai laporan sesuai kebutuhan kepada konstituen eksternal, ya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas juga adanya prosedur dari sistem informasi manajemen pendidikan, ya. Nah, suatu sistem informasi pendidikan ini baik manual maupun sistem informasi yang dilengkapi dengan sistem komputer, ya, ini memiliki komponen dasar yang sama, ya. Ini yaitu masukan bahan informasi, adanya masukan atau input dari bahan informasi atau data, kemudian pemrosesan data, ya, adanya instruksi-instruksi dan juga prosedur, dan juga adanya output atau hasil, serta adanya pencatatan dan juga pencapaian. Nah, informasi ini nantinya akan diproses ke dalam informasi yang bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, sedangkan pemrosesan data, ya, ketika selesai ini yang berada dalam mekanisme kerja dari sistem informasi manajemen, itu ya. Nah, menurut Murdik di pernyataan Amirin dan juga rekan-rekannya di tahun 2009 halaman 187 ini menyatakan bahwa komponen dari sistem informasi manajemen ini dibagi ke dalam 5 bagian. Di antaranya ada proses penginputan data, ada pemrosesan data, adanya pencatatan dan juga pengarsipan, kemudian adanya instruksi-instruksi dan juga prosedur, dan yang terakhir adanya luaran atau hasil, ya, atau output. Itu 5 bagian dari sistem informasi manajemen, ya, komponen sistem informasi manajemen. Oke. Nah, kita lihat di sini ada bagan prosedur sistem informasi manajemen pendidikan, ya, berkaitan tentang mekanisme tindakan, ya. Mekanisme tindakan ada efisiensi yang bisa digambarkan dari bagan di bawah ini. Ini adalah bagan daripada komponen sistem informasi manajemen. Ya, bagian atas sini ada instruksi tadi, ya, yang 5 tadi. Ya, kita lihat bagannya, ya, yang 5 bagan tadi, 5 prosedur tadi atau komponen tadi itu dijelaskan di sini dalam sebuah bagan, ya, seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini bagannya. Oke, nah kemudian sebagai mekanisme kerja, maka fungsi pokok atau fungsi mendasar dari sistem informasi manajemen ini dapat digambarkan atau diilustrasikan, ya, sebagai alur kerja, ya, yaitu dengan cara memasukkan data ke dalam sistem, lalu data tersebut, ya, diproses dengan cara menyusun kembali input data dan juga penyimpanan arsip. Kemudian tahap berikutnya mengembangkan prosedur yang akan menentukan kira-kira di mana data yang nantinya akan diperoleh, ya. Kemudian kapan dan di mana data tersebut bisa diperoleh, kemudian untuk apa data tersebut digunakan, dan juga menyediakan instruksi-instruksi untuk nantinya diikuti oleh prosesor, itu ya. Dan langkah terakhir di sini, last step, ya, itu menyusun, ya, atau menyiapkan laporan output, seperti itu, ya. Itu mekanisme kerja, ya, prinsip utama dari sistem informasi manajemen, ya. Oke, di sini
kita lihat dalam suatu perusahaan mekanisme kerja gitu ya, dari sistem informasi manajemen ya merupakan data flow ya, arus data atau aliran data ya dalam suatu perusahaan yang telah terintegrasi ya, mulai dari back office ya, back office itu diantaranya ada pembelian bahan buku ya, perangkat keras gitu ya atau hardware ya, kemudian ada perlengkapannya atau peralatan, ada pergudangan dan lain sebagainya. Itu alat yang termasuk ke dalam back office. Kemudian pemrosesan, ini diantaranya ada perencanaan, ya, penjadwalan, proses produksi, sumber daya manajemen, pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk front office gitu ya, diantaranya ada penjualan, penganalisaan dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi manajemen ini ya itu menerapkan penyajian informasi secara cepat dan juga akurat. Ya. Nah, kemudian untuk bisa menerapkan sistem informasi manajemen yang berdasarkan pada komputer atau berbasis komputer, ini nantinya sangat diperlukan gitu ya dalam proses pengembangan pendidikan. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya manfaat dan juga keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya penerapan gitu ya atau pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis komputer ya untuk mendukung perkembangan dunia pendidikan ya seperti speed atau kecepatan ya atau keakuratan informasi gitu ya, kecepatan informasi, keakuratan informasi, tampilan yang menarik, kemudahan pelacakan data dan lain sebagainya. Nah, adanya implementasi SIM ya tadi sistem informasi manajemen itu ya yang berbasis komputer ini dapat berupa ini yang pertama ada sistem informasi akademik gitu ya, kemudian ada sistem informasi keuangan sekolah, pemanfaatan LAN itu ya apa lokal itu ada dalam ini ya apa namanya internet gitu ya, LAN itu kepanjangan dari lokal area network, jaringan wilayah lokal gitu ya, kemudian adanya internet dan lain sebagainya. Nah, peran sistem informasi manajemen yang berbasis komputer ini dalam pendidikan diantaranya yang pertama adanya implementasi sistem informasi akademik, kemudian penerapan sistem informasi keuangan, itu yang kedua, dan yang ketiga penerapan sistem informasi kepegawaian, yang keempat sistem basis data, yang kelima pengimplementasian WAN dan juga LAN. Jadi bedanya LAN dengan WAN, kalau WAN itu lebih luas jangkauannya, sedangkan LAN ini hanya lokal, misalkan di kantor saja. Kalau WAN ini bisa berupa semua gedung ya, di seluruh gedung ya, bisa juga di luar gedung. Kemudian itu internet ya, jaringan internet. Kemudian yang terakhir adanya implementasi sistem informasi perpustakaan. Ya, jadi ini pemakaian sistem informasi manajemen berbasis komputer ini sangat penting sekali untuk diterapkan seperti itu ya. Oke, itu perlu lembaga ataupun sekolah ya memanfaatkan adanya SIM, sistem informasi manajemen. Nah, demikian rekan-rekan pembahasan singkat seputar educational management information system ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Selanjutnya kita ke latihan ya, yang mungkin nanti bisa memperdalam pengemahaman daripada materi yang saya telah sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.